mengenai nama Bapak masuk dalam salah satu nominasi Teropong Parlemen Award bagaimana? Saya belum tahu nominasinya apa, tapi saya dapat undangan. Ya, tentu saya sebagai ketua fraksi PKS yang tahun lalu juga mendapat. Oh, kemarin menang juga kemarin. Mendapat penghargaan 3 kategori bahkan sekaligus ada 3 kategori yang kita dapatkan. Sekarang ini saya belum tahu, tetapi tentu buat kami di fraksi PKS ini adalah satu bentuk yang bisa memicu semangat kami terus sebagai wakil rakyat untuk terus selalu aspiratif. Bagaimana kan kesan-pesannya masuk dalam nominator Teropong Parlemen Award kategori Making News Person? Bagaimana kesan-pesannya? Ya, tentu terima kasih sekali saya dianggap masuk sebagai salah satu nominator, dan yang paling penting adalah kerjasama media dengan parlemen, dengan legislatif itu terjalin sangat baik sekali, karena parlemen itu bagaimanapun juga harus mampu menyampaikan kepada media, karena sarananya politik itu adalah dari sisi parlemen, artinya di DPR, dan juga dalam hubungannya dengan publik itu berarti melalui media. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang bagus dari Teropong Senayan. Jadi saya menyambut baik kegiatan rutin yang setahu saya sudah beberapa kali dilakukan oleh Teropong Senayan dengan Parlemen Award kepada anggota DPR dalam suasana yang ngeri-ngeri sedap hari-hari ini. Ya. Mudah-mudahan ini juga menunjukkan bahwa kita hati-hati, waspada, ya, tapi tidak perlu panik. Karena kalau sering-seringlah kita mendengar penjelasan dari para medis bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini memang penyebarannya luar biasa. Namun kalau kita paham sifatnya itu karena tidak melalui udara, maka yang terpenting adalah kita memutus mata rantainya dengan tidak bersentuhan satu sama lain. Pesan-pesan Bang Irwan ini kira-kira masuk dalam nominasi Teropong Parlemen Award itu kira-kira gimana kesan-pesannya Bang? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada kawan-kawan pers, bahwa pers tidak bisa dilepaskan dari demokrasi, dan tentu sangat senang ya, apalagi saya ini kan pemula ya. Pemula. Baru. Ya, pertama kali di parlemen dan masuk nominasi bagi saya sudah syukur ya. Sudah cukup. Kira-kira Bang, bocoran sedikit kategorinya kategori apa sih Bang, kira-kira masukin dalam nominasi kategori apa sih kira-kira? Nggak tahu deh kategorinya. Kemarin kawan-kawan Teropong Senayan ngobrol-ngobrol, menurut mereka saya banyak kiprah. Terus mereka mengajak saya untuk turut hadir di sini. Ya, intinya kegiatan yang positif. Hanya sayang saja mungkin momennya rada kurang pas karena adanya virus corona. Musibah. Ada musibah. Iya. Jadi saya pikir ya kegiatan baik yang patut diapresiasi dan menjadi sebuah motivasi, saya pikir. Iya, ini Bang mau nanya dulu pertama-tama, ini kesan-pesannya masuk dalam nominasi Teropong Parlemen Award itu gimana kesan-pesannya kira-kira? Pertama, bukan saya menilai. Iya. Tentu organizer ini melalui berbagai macam tahapan-tahapan, kemudian bisa menentukan siapa yang mempunyai kapasitas untuk mendapatkan itu, dan saya diberi kabar beberapa hari lalu dan saya baru pulang semalam ya. Ini satu surprise buat saya, tapi minimal saya memberikan apresiasi bahwa saya diberikan nominasi untuk menerima ini, dan tentu saya dedikasikan pertama untuk konstituen saya di Papua, kemudian untuk bangsa
yang sedang mengalami satu shock karena kasus virus corona. Penghargaan yang kedua kali saya terima dari Teropong Senayan. Kedua kali, oh iya. Dan saya ucapkan terima kasih dan tentu ini mencambuk ya. Teropong Senayan ini kan yang day to day memotret kita, memonitor kita di setiap kegiatan di lingkungan parlemen, dan tentu berbagai isu yang terus disoroti oleh Teropong Senayan yang saya kira kecepatannya luar biasa untuk menjadi media yang terdepan gitu ya. Amin. Karena saya tahu persis kapan berdirinya dan dengan jangka waktu yang singkat tentu sudah menjadi media yang bisa dipercaya dan menjadi konsumsi publik. Oke, kira-kira Kang bocoran sedikit kategori apa sih Kang kira-kira masuk nominasinya? Saya tidak tahu justru. Saya dikasih undangan suruh hadir dan katanya saya mendapatkan hasil penilaian juga untuk mendapatkan penghargaan, ya saya haturkan terima kasih kepada Teropong Senayan. Tentu dalam perjuangan ini saya tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan award atau penghargaan apapun dari forum-forum semacam ini. Karena dulu pada saat saya berjuang secara politik, melakukan upaya kritis terhadap pemerintahan Orde Baru melalui aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang berhaluan Soekarno, saya tahu betul bahwa pada saat itu kaum Soekarnois seperti yang bergabung di GMNI itu tidak punya, atau bahkan kita tidak berani bermimpi untuk menjadi anggota DPR. Sehingga kalau hari ini setelah terjadi reformasi dan banyak kaum Soekarnois menjadi anggota DPR dan kemudian mendapatkan award dari Teropong Senayan, satu media portal yang menurut saya menjadi media online yang cukup mencerahkan dan merangsang bagi seluruh politisi untuk berkarya demi bangsa dan negara yang terbaik. Saya kira sesuatu yang bisa menjadi faktor untuk mendorong siapapun politisinya, apapun partai politiknya, untuk senantiasa memperhatikan segala pikiran dan gerak langkahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai member of parliament. Ya tentu senang ya, dan memberikan apresiasi kepada Teropong Senayan yang dalam event Teropong Parliament Award tahun 2020. Tentunya ya ini merupakan motivasi ya, salah satu motivasi bagi kami di parlemen agar lebih aktif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka juga mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya kira selamatlah kepada teman-teman lain yang juga barangkali menerima Teropong Parliament Award ini tahun 2020. Yang pertama apresiasi ke Teropong Parlemennya terus bekerja. Parlemen ini diantara among the lowest untuk kepercayaan publik. Mudah-mudahan dengan adanya apresiasi kayak gini, Parlemen jadi naik gitu. Minimal lebih baik lah ketimbang hari sebelumnya. Kalau terbaik kayaknya masih jauh ya. Gitu.